Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ria Nata Lestari, asal dari Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas. Dan itu kita akan memulai pembelajaran kita dengan model pembelajaran PAK. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMA. Dasar pertimbangan. Pendidikan agama Kristen PAK memiliki tanggung jawab keluarga, gereja, dan sekolah formal. Ketiga lembaga tersebut memiliki target capaiannya masing-masing. Meskipun ketiganya tidak bisa dipisahkan, penyelenggaraan PAK di sekolah berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetapi isi ajaran atau dogma diserahkan kepada gereja. Oleh karena itu, kerjasama yang bersinergi antara keluarga, gereja, dan sekolah perlu dibangun. Penyelenggaraan PAK di masa kini menghadapi tantangan yang cukup berat, menyangkut berbagai perkembangan yang ada yang dapat mempengaruhi kehidupan iman dan spiritualitas anak-anak Kristen Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti konflik yang seringkali diikuti dengan kekerasan, bahaya perpecahan atau disintegritas bangsa, penyelenggaraan HAM, ketidakadilan sosial, pelecehan terhadap hukum, diskriminasi terhadap masyarakat marginal, kekerasan kepada perempuan dan anak-anak, reformasi dan demokratisasi yang disinyalir jalan di tempat, serta kemiskinan yang semakin membuat terpuruknya kehidupan bangsa ini. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, kita diperhadapkan pada pertanyaan yang penting dan mendesak, yaitu bagaimana cara menghasilkan PAK yang mampu memperbarui penghayatan serta panggilan kita sebagai umat Kristen, serta sekaligus memberikan sumbangan bagi kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Hal ini penting direnungkan karena umat Kristen Indonesia adalah bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta membidani, melahirkan, dan mengukir sejarah, serta patut proaktif memelihara perjalanan bangsanya. Melalui PAK diharapkan kebutuhan spiritualitas peserta didik tidak sekadar terpengaruhi, tetapi juga memperoleh pencerahan hidup. Melalui pencerahan itu, mereka mampu menemukan solusi atas berbagai permasalahan nyata dalam kehidupannya, antara lain globalisasi yang menawarkan dimensi baru, pengetahuan dan otoritas yang kemudian turut mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup anak dan remaja. Pergeseran pemahaman dan penerapan nilai-nilai dan norma dan moral kehidupan, antara lain semakin menipisnya kejujuran, semakin maraknya penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya penghargaan terhadap sesama, perubahan pemahaman dan sikap seksualitas termasuk pelecehan seksual, ketidakadilan gender, seksisme, komodifikasi seks dan tubuh, penyimpangan perilaku sosial dalam masyarakat dan sekolah, seperti diwarnai oleh antara lain tawuran remaja, pertikaian antara kelompok yang berakhir dengan kekerasan, tayangan media yang mengeksploitasi kekerasan, meningkatnya fanatisme agama, golongan dan kelompok yang sempit, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme yang kian mengemuka dalam kehidupan keseharian. Berbagai permasalahan yang disebut di atas turut mempengaruhi kehidupan anak dan remaja. Oleh karena itu, penyusun kurikulum PAK sedapat mungkin mampu menolong peserta didik untuk siap dan mampu menemukan solusi atas berbagai persoalan tersebut. B. Deskripsi mata pelajaran PAK. Pendidikan agama Kristen merupakan wahana pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengenal Allah melalui karyanya, serta mewujudkan pengenalannya akan Allah Tritunggal melalui
sikap hidup yang mengacu pada nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, melalui PAK peserta didik dibimbing mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal yang dikenal, dipercaya, dan diimaninya. Perjuangan itu diharapkan mampu mempengaruhi peserta didik untuk bertumbuh menjadi pribadi dewasa serta berperan sebagai garam dan terang kehidupan. PAK merupakan mata pelajaran yang bersumber dari Allah yang dapat mengembangkan berbagai kemampuan dan kecerdasan peserta didik, antara lain dalam memperteguh iman kepada Tuhan Allah, memelui kedamaian batin, memiliki budi pekerti luhur, menghormati serta menghargai semua manusia dengan segala persamaan dan perbedaannya, termasuk sikap setuju untuk tidak setuju. C. Hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat PAK seperti yang tercantum dalam hasil loka karya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses pembelajaran PAK memiliki keterpanggilan untuk mewujudkan kebenaran dan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas dalam konteks masyarakat majemuk. D. Fungsi dan tujuan pendidikan agama Kristen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disebutkan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antara umat beragama. Pasal 2 ayat 1. Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan agama bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 2 ayat 2. Mata pelajaran PAK berfungsi untuk memperkenalkan Allah Tritunggal dan karya-karyanya agar peserta didik bertumbuh iman percayanya dan meneladani Allah dalam hidupnya, menanamkan pengertian tentang Allah Tritunggal dan karyanya kepada peserta didik sehingga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Tujuan PAK membentuk peserta didik yang dapat memahami kasih Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan sesama, membangun manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dan masyarakat majemuk. PAK di sekolah disajikan dalam 2 ruang lingkup, yaitu Allah Tritunggal dan karyanya dan nilai-nilai Kristiani secara holistik. Pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar PAK pada pendidikan agama Kristen. Pendidikan dasar dan menengah mengacu pada pengajaran tentang Allah Tritunggal dan karyanya. Pemahaman terhadap Allah Tritunggal dan karyanya harus tampak pula dalam nilai-nilai Kristiani yang dapat dinilai dalam kehidupan keseharian peserta didik. Inilah 2 ruang lingkup yang ada dalam seluruh materi pembelajaran PAK dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Landasan teologis. PAK telah ada sejak pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan terhadap Abraham. Hal ini berlanjut dalam lingkungan 12 suku Israel sampai dengan komunitas gereja di zaman Perjanjian Baru. Sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi bukan hanya menjadi tempat ibadah, melainkan menjadi pusat kegiatan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga orang Yahudi. Selain merupakan
wadah untuk beribadah dan bersekutu. Gereja juga menjadi lingkungan bagi warga jemaat untuk pembelajaran. Beberapa nas Alkitab di bawah ini dipilih untuk mendukungnya, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Allah memerintahkan keluarga umatnya untuk mengajarkan tentang kasih Allah kepada anak-anak dan kaum muda. Perintah ini kemudian menjadi kewajiban normatif bagi umat Kristen dan lembaga gereja untuk mengajarkan kasih Allah. Dalam kaitannya dengan pak, bagian Alkitab ini telah menjadi dasar dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran pak. Yang berikutnya Amsal pasal 22 ayat 6. Dalam nas ini dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Betapa pentingnya penanaman nilai-nilai iman yang bersumber dari Alkitab bagi generasi muda seperti tumbuhan yang sejak awal pertumbuhannya harus diberikan pupuk dan air. Demikian pula kehidupan iman percaya harus dimulai sejak dini. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Horace Bushnell, pendidikan agama harus diberikan sejak dalam kandungan ibu sampai akhir hidup seseorang, sehingga seseorang anak belajar demikian rupa agar dapat mengetahui apa baik sejak dini. Dan yang berikutnya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus Kristus memberikan amanat kepada tiap orang percaya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, menuntun orang menjadi murid-Nya dan mengajarkan kasih Allah untuk diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perintah ini telah menjadi dasar bagi tiap orang percaya untuk turut bertanggung jawab terhadap pak. Sejarah perjalanan agama Kristen turut dipengaruhi oleh peran pak sebagai pembentuk sikap karakter iman umat Kristen dalam keluarga, gereja, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan gereja, lembaga keluarga, dan sekolah secara bersama-sama bertanggung jawab dalam tugas mengajar mendidik anak, remaja, dan kaum muda untuk mengenal Allah Tritunggal, Pencipta, Penyelamat, Pembaharu, dan mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih dalam penjelasan pembelajaran model pembelajaran pak. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.